Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melisa, saya dari PAUD 6C Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan panca indera, yaitu gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Adapun yang pertama yaitu anak dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran atau sering disebut dengan tuli merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan banyak terjadi di seluruh negara termasuk di Indonesia. Gangguan pendengaran adalah hilangnya kemampuan untuk mendengar bunyi dalam cakupan frekuensi yang normal untuk didengar. Gangguan pendengaran dapat mengenai salah satu telinga atau kedua telinga sehingga penderitanya mengalami kesulitan untuk mendengar percakapan. Adapun jenis-jenis gangguan pendengaran pada anak, yang pertama yaitu tuli kongenital. Tuli kongenital yaitu tuli berat atau sangat berat yang terjadi sejak lahir. Tuli ini disebabkan oleh faktor bawaan seperti riwayat hamil, riwayat lahir, dan juga bisa didapati karena infeksi. Gejala tuli kongenital yaitu anak belum bisa berbicara sesuai dengan usia anak. Tuli kongenital dapat menyebabkan berbagai masalah seperti yang pertama yaitu gangguan THT atau sering disebut dengan gangguan bicara pada anak. Yang kedua, gangguan psikolog. Yang ketiga, gangguan sentra. Jenis yang kedua yaitu gangguan pendengaran akibat bising atau sering disebut dengan GPAB. Gangguan pendengaran akibat bising adalah penurunan pendengaran atau tuli akibat terkena suara bising yang cukup keras dan dalam jangka waktu yang lama. Bising yang dapat menimbulkan gangguan bisa berasal dari industri pabrik, tempat bermain anak, penggunaan gadget, dan lainnya. Di beberapa kota di Indonesia, ada beberapa tempat bermain anak memiliki tingkat kebisingan yang rata-rata di atas 90 dB. Jadi, orang tua bukannya menyenangkan anak, tapi malah justru membahayakan pendengaran anak. Jenis yang ketiga yaitu otitis media akut atau OMA. OMA disebut juga conge, yaitu infeksi akut telinga tengah oleh bakteri atau virus. Gejala OMA yaitu rasa penuh dan nyeri telinga. OMA biasanya diawali batuk pilek atau ispa. Jenis yang keempat yaitu yang terakhir, kotoran telinga. Kotoran telinga atau sering disebut dengan cerumen diproduksi dari kelenjar sebasi dan kelenjar ceruminosa. Cerumen dapat keluar sendiri akibat migrasi, epitel, dan gerak rahang. Cerumen berada di 1/3 bagian luar liang telinga dan bisa terdorong ke dalam telinga. Cerumen memang tidak bisa dibersihkan dengan sembarangan karena cerumen terdiri dari banyak jenis. Yang pertama yaitu gumpalan keras, yang kedua jenis kotoran kering, yang ketiga jenis kotoran normal. Ada dua faktor umum penyebab terjadinya gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor yang bisa didapat karena infeksi, trauma, dan obat ototoksik. Gangguan panca indera yang kedua yaitu gangguan penglihatan. Psikolog dan pendidik memprediksi antara 90% sampai 95% persepsi seseorang berasal dari persepsi penglihatan. Pada saat penglihatan terganggu atau hilang dapat mempengaruhi perilaku belajar seseorang. Definisi ketunanetraan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama definisi medis dan yang kedua definisi pendidikan. Definisi medis ini didasarkan pada ketajaman penglihatan dan lantang pandangan. Sedangkan definisi pendidikan yaitu berdasarkan media apa yang digunakan untuk membaca dan menulis. Faktor terjadinya penyebab gangguan penglihatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelainan penglihatan atau ketunanetraan seperti kelainan struktur mata atau penyakit yang menyerang kornea, lensa, retina, saraf mata, dan lain sebagainya. Secara garis besar, kelainan penglihatan dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu yang pertama, kelainan refraksi, yang kedua kelainan lantang pandangan, dan yang ketiga kelainan lain atau disebut buta warna. Dikocok yang lama dulu ya? Iya mas. Kocoknya lama dulu. Kurang lama
kurang lama. Kata-kata. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.